Honda CBR 600 RR. Betul. Ada nomor 95-nya karena ini sudah menjadi motor balap lo ya, Sat ya? Balap. Jadi sekarang Asad yang kalian tahu anak pecinta binatang satwa liar. Tapi sebenarnya dia anak motor banget dari dulu. Iya. Nah, ini mobil Asad yang rare nih. Getik. Ini pernah tarik tambang nih ya? Pernah ditarik sama SN, ketarik loh Kak. Ini mobil berat banget loh guys. Berat 2, berapa ton gitu nggak salah. Berat banget. Jadi ini adalah G300. Sama kayak gue pakai, cuman ini lebih muda dan ini tahun terakhir. Tahun 98 ya? Ya, 98. Jadi ini tahun terakhir, interiornya tapi ini udah diganti. Ya. Sebelumnya masih fabric, cuman sebenarnya fabric. Lo kalau masih nemu, mending disimpan deh, Sat. Nanti gue tanyain ya, bokap soalnya ganti. Dia udah kayak ngeluh, aduh sakit banget joknya udah nggak ada busanya katanya. Sakit pantatnya ya udah diganti sama dia. Berarti lo masih waktu kecil juga dibawa-bawa mana sama kayak ini? Gue ingat banget dari kecil yang pakai ini. Ada memori ini nggak lo sama mobil ini? Gue kemana-mana dulu bokap emang paling suka Jeep Mercy kalau ke Jakarta atau enggak S-Class. Tapi sering Jeep Mercy, jadi banyak banget memorinya sih. Itu kayak jalan-jalan lewat puncak dulu kan, lewat puncak ya, pakai ini. Kemana-mana lewat jalan berkaliku, bapak sedikit manuver gitu, enak mobilnya. Jadi banyak mobil. Sama Teh Gia juga? Sama. Yeah. Kalau Teh Gia biasanya pakai S-Class dia, cewek, pakai sedan. Oh ya saya. Coba Gi, maaf ya gue nanya nih, kalau Teh Gia di rumah gimana bisa dulu? Set. Hah? Teh Gia kalau di rumah gimana? Nyebelin kah atau? Nyebelin. Itu kan sebenarnya anak pungut Kak. Emang gak banyak orang tahu aja. Jangan kasihan gitu. Ibu tuh dulu emang ada jiwa sosial tinggi orang tua. Ada anak di tempat sampah diambil gitu kan. Jadi dia kayak Gia ya? Kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu. Memang sih Gia. Maaf ya Gi, gue nanya. Gue harus nanya begini Gi. Nggak tuh bercanda kok guys. Karena Asad sama Gia tuh miripnya bukan main miripnya. Sama Teh Gadisnya mirip banget. Iya. Dia tuh di atas lo langsung ya? Iya langsung. Beda 6 tahun tapi jauh sih. Beda 6 tahun. Berarti Gia tuh 89? Iya betul. Jadi nyokap tuh pas udah punya anak 3 nih, pengen punya anak 4, pengennya cowok. Keluarnya cewek gitu kan. Aduh ini anak ganggu banget gitu kan. Akhirnya mencoba anak kelima, akhirnya alhamdulillah gue cowok. Ini tapi anak yang diinginkan. Anak keempat tuh nggak diinginkan, cewek itu. Gia tuh. Berapa cowok sih di rumah lo? Hah? Cowok cuma bokap doang. Gue kakak cewek semua 4-4-nya. Oh iya. Oh, ini apa sih? G300 tinggal-tinggalnya ke Asad tuh. Iya. Sebenarnya masih ada lagi mobil-mobilannya lo ya? Ada Discovery 3 tahun 2010 sama ada S-Class TS 350 tahun 2005. Bokap tuh nggak suka yang modern emang karena udah tua, udah kolot, jadi juga suka mobil-mobil kayak gini, mobil-mobil klasik. Ya. Ini masuk BMW kayak apa nih RGB apa nih bisa diganti lah, gitulah bokap lah kayak pusing. Aduh pusing. Terus juga dashboardnya kan udah LED kan, udah digital, dia nggak suka, pengennya analog. Sukanya ini kilometernya tinggi loh guys, tadi gue 180.000 loh. Iya. Berarti dipakai banget sama bokap ya? Banget. Seringnya di Jakarta itu dari kantor ke apartemen gitu. Dan ke Bandung gitu kan, lumayan. Iya. Sebenarnya gue pengen sih foto sama mobil gue. Ini karena ini keren banget. Sini Kak biar sebelahan, cakep. Ntar kita pindahin. Mobil gue kebetulan parkir di luar, lagi parkir di luar. Tapi yang menjadi rasa penasaran gue tuh ini nih. Honda CBR 600 RR. Betul. Ada nomor 95-nya karena ini sudah menjadi motor balap lo ya, Sat ya? Balap. Jadi ini CBR 600 gen terakhir sebelum yang sekarang. Betul. Iya kan? 2013 ya. Jadi ini gen terakhir sebelum yang sekarang. Dia udah full racing body ya? Iya. Fiber. Udah fiber, udah ganti. Bodinya udah nggak tahu kemana berarti? Dijual sama gue. Jadi ada temen pakai CBR yang sama, kecelakaan, jatuh. Gue jual ke dia karena dia butuh fairing ya kan. Iya. Gue jual aja. Nah, ini mungkin beberapa dari kalian ada yang tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu juga. Asad itu sebenarnya adalah pembalap jago banget. Dia dulu sempat balapan bareng yang Fadli, ya. Dimas, Andi Gilang. Dan dia ini jago banget.
sempat dapat wildcard kan lo? Iya, wildcard tahun 2015. Podium udah berapa kali tuh? Waktu 2014 tuh 5 kali balap, 5 kali podium. Gua rebutan juara nasional sama Andi Gilang. Tuh. 2014, Ini jago di kelas banget. 600. Cuma sekarang sibuk ngurusin binatang aja. Iya. Tapi nggak izin lagi orang beli tua. motor apa gimana nih? Iya, pengen beli motor. Jadi gua lagi mau beli motor, ntar Insya Allah April datang lah. Nanti datang lagi Kak Dimas, makanya Iya. kita review bareng-bareng. Iya, ini ngeri banget. Jadi sebenarnya gue bikin penasaran banget tuh. Asa tuh jago banget naik motor ya. Terakhir di Sentul bawa ini. Dapat time berapa? Malu lah jadi sebutin Kak. Gitu-gitulah. Nanti kalau itu Galah. isi gitu-gitu aja kepala 3. Satu kepala 3 tuh maksudnya 130-an teman-teman. Dan itu kencang lah bawa CB 600. Setelah berapa lama nggak latihan? 6 tahun. Setelah 6 tahun nggak latihan. Itu kan kaku banget harusnya. Awal tuh masih ngeraba tuh karena kan motor udah lama dipakai ya. Disuruh coba muter dulu sirkuit 153. Wih, Ya, 153. 153 ngeraba-raba 147, 144, 130 sekian, turun. latihan sama Dimas ya? Iya, jadi Dimas, untung ada Dimas temenin, jadi ngebantuin ngedata motor, ngebantuin ngingetin lagi. Bukan Dimas gue ya, guys. Dimas Pratama. Beda lagi. Dimas Rata yang lebih tinggi, yang lebih jago. Nah, Dimas yang itu, bukan gue ya. Dimas Pratama, ya. Jadi, terus yang bikin menarik lagi, lu nggak sekolah balap ya saat itu? Enggak, gue cuman karena suka motor, rek motor jalan raya, riding biasa, sambil ngulik-ngulik. Udah gitu juga akhirnya pas ke Sentul itu, gue ikut balap IRS tapi kejuaraannya komunitas ya untuk penghobi, dan alhamdulillah podium juga. Dari situ mau difokusin dan gue belajar dan dilatih sama Pak Haji Dian Dilato, kalau teman-teman tahu, safety officernya IMI. Dia ngajarin basic bagaimana cara bawa motor yang benar. Dari situ gue ngerti, dari situ improve jauh banget Kak, jauh banget. Bawa motor santai tapi kencang ternyata. Hanya dengan tekniknya aja ya? Teknik yang dapat. Jadi ternyata kita bawa motor itu bisa lebih kencang, lebih santai ketika benar cara bawa motornya. Itu sih. Contoh bener bawa motor tuh gimana? Riding position, cara braking orang macam-macam ya. Rossi, Marquez 1 jari, ada yang 2 jari. Kalau gua gini. Oke. Terus body position, cara lihat apex. Terus misalkan kita lagi miring nih, misalkan gue contohin ya. Gue lagi belok kanan nih, belok kanan. Sini. Gimana? Gua belok kanan. Ya udah, kita jangan lihat ke depan, lihat ke kanan nih, ke apex terjauh sana. Terus di position nemuin sendiri yang gimana. Kalau gue gini nih, tinggal turunin kaki segini. Jadi lo tuh nggak ngeliat ke depan motor? Enggak, kalau belok ke sana apexnya lihat apex terjauh. Serius lo? Serius. Tiba-tiba nempel aja sama aspal gitu. Jadi nggak lihat ke depan, lihat ke apex terjauh. Kalau misalkan Kak Dimas lihat pembalap ya, kalau visornya lagi transparan, pasti lihatnya jauh gitu, sampai gini banget matanya gitu. Iya. Gitu. Oh, gue baru tahu kalau itu. Apex gitu. Kalau naik motor cross, gue tahu lo mesti ngelihat kalau lagi di tanjakan, lo mesti ngeliat titik ujung tanjakan. Betul. Oh, sama di sirkuit juga gitu ya? Iya, titik jauh apexnya. Gitu. Oh. Apalagi teknik RPM juga ngaruh. Cara bawanya, rolling speednya, segala rupa. Banyak sih tekniknya. Dia juga harus ditekan. Bawa motor tuh tangan tuh hanya nempel. Yang main tuh paha sama step. Belok kanan, ini jepit tangki, ini injek, udah relax. Gimana? Ini teknik baru nih, gue belum pernah denger. Gimana? Jadi bawa motor tuh misalkan kita mau belok kanan ya. Iya. Kalau untuk kencang ya, kalau jalan raya nggak perlu. Iya. Ini buat di sirkuit ya guys. Sirkuit. Ini misalkan belok kanan, berarti kaki kiri tuh pahanya jepit tangki. Tarik ya, ini juga injek full step sambil jinjit, udah tarik motor. Sebenarnya gini juga bisa miring banget, nggak usah pegang stang. Stang tuh hanya dipegang aja, nggak dikontrol, nggak diikut tarik, tapi paha kita, CG-nya, center of gravitation-nya yang dimainin. Gitu. Udah deh, ini juga nggak boleh kaku, diam, harus bisa relax. Jadi bisa main kok kena aspal. Kurang lebih kayak gitulah basicnya lah. Gitu. Yang diajarin Pak Haji Dian. Dan tapi, itu nggak sekolah loh guys. Maksud gue kayak harusnya Dimas sekolah ya? Dimas kalau nggak salah nggak juga dia otodidak. Dimas tuh otodidak. Ada banyak yang Dia otodidak tapi karirnya dari SMP tuh main di bebek dulu. Nah, lo nggak main dari bebek ya? Enggak, gue karena penghobi awalnya. Penghobi moge. Oh, dari awal tapi yang udah pakai moge? Ya. Pertama tuh CBR 600 tahun 2010. Yang ABS. Yang sebelum ini ya? Ya. Ya, yang sebelum ini ya. Oh, dari awal udah pakai itu. Jadi itu CBR 1000. Terus, sorry, balapan pakai itu juga waktu itu? Enggak, balapannya beli CBR 1000 tahun 2012.
Oh, ya. Khusus buat balapan. Terus cepet balap enggak, asalnya pakai on road dulu, udah gitu dipakai sirkuit deh. Gitu. Terus habis itu Paper semua itu dipakai sirkuit, sayang banget kalau jatuh. Aset ini ngerti banget motor loh guys. Jadi dia tuh bukan cuma ngerti binatang, tapi dia tuh kalau masalah motor tuh ngerti banget. Sebelumnya emang gue kan di motor, sebelum binatang fokus ke satwa liar, gue lebih fokus di motor sebenarnya. Karirnya kan di motor dulu. Iya, sampai sempat udah juara berapa kali, dapat wild card. Podium ya, gue balap tuh 80% pasti podium. Insya Allah. Luar biasa ya guys. Arif aja nembak cewek aja lebih sering ditolak ya berarti. Terus akhirnya lo memutuskan, yaudah deh gue akhirnya fokus binatang itu pas kapan tuh? Itu setelah gue nggak diizinin lagi balap. Oh. Karena begitu bokap lihat gue balap di ARC, bawanya gila-gila orangnya, gue juga crash high set sangat-sangat kencang. Ntar gue liatin Oh iya, dia pernah crash. high set sampai bau gue copot sebelah sebenarnya kak, dislokasi. Jadi turun sebelah. Kalau misalkan gue nggak pakai baju kelihatan ini di bawah dikit. Bokap panik gak tuh? Pas Parah. crash ada bokap? Gak ada, cuma Oh. di clover sama tim kayak ini jatuh dislokasi bla bla bla. Akhirnya, "Wah, saya balap lagi bahaya weh," gitu. Selesai. Mulai aja selesai Nah. lah. Habis itu ya udah gue lanjutin hobi yang dulu juga, hobi yang gue tekunin yaitu satwa liar gitu. Jadi hobi lo dua lah ya, satwa dan Otomotif. otomotif. Satwa dari satwa rumahan dulu awalnya, Iya. baru ke satwa liar. Iya, betul. Oh, jadi Asad itu pernah crash yang mengerikan. High side itu mengerikan sekali karena ya lo terbang tinggi banget Kepental. kan. Kayak ketapel di Iya. motor. Itu serem banget sih. Dan kalau gue sadari itu ketika gue crash kencang, gue sadar nggak sadar. Ingat nggak inget kak? Kayak pas kelempar, waduh udah gini motor nih, udah gini banget kan. Udah mau ke pantal, gue udah inget nggak inget. Tiba-tiba beres crash di gravel, udah sakit badan, semuanya semutan juga sih, semutan. Berarti ada yang patah nih gitu. R berapa sih itu? R12-13 ya? Dari R12 mau masuk ke 13 kan? Ya. Emang dari disentul tuh R terakhir. R terakhir itu bisa narik gas kan? Ya, untuk ngebuka gas. Untuk dulu. buka gas kan buat ngejar time. Nah, itu cuman gue ya di pengen situ. dapat time terbaik, tapi ngacleng. Ada. Itu pas balapan. Pas kualifikasi. Habis itu udah go selesai. Tapi balap gue kak. Hah? Berapa dulu tuh ya? 15 besar kalau nggak salah. Terus selesai. Jadi lu crash, Crash dislokasi, satu kan? Heeh, Iya. dislocated, Dislocated. masuk rumah sakit. Enggak, dipijit. Diurut. Indonesia. Iya, Kalau balapan luar negeri langsung masuk helikopter, langsung dibawa ke rumah sakit. Iya, kalau ini karena kan nggak begitu parah sampai gimana, jadi dislokasi ringan tapi sakit sih. Dibalikin lagi, paha juga biru, disuntik, painkiller. Ibunya balap 2 kali, kan 2 kali race. Nah itu tuh Asia Road Racing tahun 2012 itu malah petaka kan. M. Fadli, Oh, ini pas kejadian M. Fadli. itu M. Fadli itu Jabri Baba, Iya. banyak kecelakaan parah. Terakhir disentul setahu gue ya. Iya, RRC terakhir sentul ya? apa gimana? RRC Iya disentul. yang terakhir disentul tuh itu bukan ya? Nggak ada lagi setelahnya. Setelah masih ada ya? Tapi 2015 itu paling parah, sampai di YouTube-nya nggak ditayangin. AP20 kalau nggak salah nggak ditayangin race satunya. Dan malah ada kompilasi crash-nya di YouTube ARC. Oh, itu malah kelas AP250 ya? AP20. Lo crash-nya? Ya, Jadi Asad AP250 itu adalah kelas 250 cc, R25, Ninja 2,5, CBR 2,5. gitu. Jadi itu banyak banget malah petaka hari itu. Jadi kita juga mental udah pada down semua. Mereka balap cuman time-nya nggak sekencang biasanya. Karena banyak yang crash parah-parah. Gak tau kenapa hari itu. Kayaknya hari sial. Beneran deh. Serem lah ya. Serem gue. Sampai Iya. mental drop. Anjir. Kak Fadli kecelakaan parah. Jabri Baba juga sampai nggak bisa lagi jalan. Wah banyak lah. Galang Hendra juga crash depan gua. Galang Hendra Iya. sempat kasih situ ya? Crash jadi kayak waduh ini hari yang Ngeri. ngeri. Tapi emang membuktikan lah, sebenarnya Asad emang jago banget otomotifnya dari hobi, sempat menjadi karir ya. Ya sempat beberapa tahun doang tapi. Sempat menjadi karir, cuman akhirnya ya tidak dibolehkan oleh orang tua. Jadi malah rezekinya lebih banyak di binatang ya sebenarnya. Alhamdulillah, amin. Nah sekarang kita bahas motonya deh. Ayo, sikat.
Ini nih CBR 600 RR 2013. Betul, yang Repsol orange. Oh ini yang Repsol aslinya liverynya? Iya, kan velgnya orange. Oh, nah ini sempet dipakai balapan nggak? Belum pernah malah. Tapi balapnya balap komunitas aja, bukan IRS, bukan Kejurnas. Iya ya, tapi apa udah di-speccing jadi balap ya? Udah. Ini kalau gue lihat modifannya sama modifan anak-anak yang pakai Sanderet, mahalan yang pada pakai ke beli bubur doang loh. Bener. Dibanding sama yang balap. Iya benar. Karena kan ada regulasinya kalau balap. Ya, ada maksimalnya apa mana, regulasinya gimana. Kalau kelebihan modifikasi atau nggak sesuai nggak boleh balap. Diskualifikasi gitu. Iya. Dan ini apa namanya modifannya nggak banyak, cuman penting-penting semua. Nah ini dari belakang nih, mungkin kita dari belakang nih. Knalpot full system Termicnoni. Betul, ini yang dipakai 10K Racing di World Super Sport. Terminoninya. Biasanya kalau orang Honda CBR tuh pakai Yoshimura, kadang Aero ya. Yeah. Kalau ini kan yang dipakai World Super Sport 10K Racing Honda waktu itu kan. Memang Termicnoni. Terminoni, ya. Soalnya biasanya identik dengan Ducati ya. Ducati bener. Makanya pas gue lihat juga pas di World Super Sport tuh 10K di World Super Sport tahun 2013-an masih pakai Michael van der Mark tuh pembalapnya. Dia pakai ini. Gue beli emang gokil, suaranya, powernya keluar banget sih. Iya. Nanti boleh kita nyalain? Boleh banget. Nanti kita nyalain. Nah, dari swing arm standar ya? Standar. Swing arm standar. Pelek standar. Pelek juga standar. Pengereman? Pengereman kalau untuk belakang kita ganti selang rem aja pakai hel. Cukup. Karena kan engine brake jarang banget. Betul. Pakai rem belakang gitu. Iya. Nah, cuman Öhlins-nya. Nah, itu yang lumayan. Ini lumayan sekali. Iya. Karena ini bukan Öhlins aja, tapi ini Öhlins TTX ya. TTX ya. Betul. Ini udah full spec-nya Öhlins lah ya. Iya. Kalau buat mungkin kalau buat gua gitu ya yang cuman ngertinya beli bubur doang naik motor, mungkin nggak gitu kerasa, tapi kalau buat kayak lo gitu kerasa nggak? Kerasa banget. High speed kan kita bawanya disentuh high speed, kerasa banget untuk suspensi. Jadi mulai reboundnya bisa setting segala rupa. Stabilan motor jauh banget kerasa. Soalnya gue cobain dulu dari motor bawaan, gak dia apain. Gue bawa kenceng, wah kayak gini. Pas diganti enak banget, jauh. Iya motornya iya. Itu bisa ngekat waktu tuh ya? Bisa dong, karena kita nyaman. Akhirnya kita bisa lebih push lagi kak. Betul. Kalau misalkan motornya godak-godek gak enak, kita kan mau nge-push lagi takut ya. Tapi ketika motornya enak, nyaman, kita bisa push lagi lebih kenceng lagi dong. I see, bener-bener. Orang tuh biasanya selalu berpikir kalau mau makin kenceng harus ganti mesin lah atau apa, tapi kalau di sirkuit dari suspensi aja udah ngaruh ya. Ngaruh banget. Ada alasan nggak kenapa lo nggak ganti pelek? Karena emang karena regulasinya nggak boleh. Mau pakai Oz Racing, mau pakai Mercedes ini nggak boleh. Jadi stok bawaannya. Body tapi boleh ya? Body boleh. Kalau pakai body fairing asli kan sayang banget. Jadi pakai fiber. Sih. Ini makanya udah nggak ada lampu depan belakang, sen semua udah nggak ada. Udah nggak boleh dipakai jalan raya seperti gitu. Footstep udah ganti pakai light tech. Terus quick shifter ya pakai HM. Ini bawaannya nggak ada kan? Nggak ada. Kalau CBR tahun 2013 itu nggak ada quick shifter. Ini auto blipper ini naik turun apa naik doang? Apanya? Ganti giginya. Masih yang normal, belum reverse. Oh, ya. Masih yang kalau gigi 1 ke depan, ke bawah, gigi 2 naiknya ke atas. Kenapa tuh? Tapi biasanya kan kalau orang balapan setahu gue yang reverse. Betul, harusnya reverse, cuman kemarin pas di setting apanya gitu nggak bisa, jadi belum setting lagi. Karena kan baru dipakai bentar tuh waktu itu. Kalau pas gua balap pakai R6 ya Paedi Yamaha atau nggak pakai R25 itu udah yang reverse. Gigi 1-nya ke atas, gigi 2-nya ke bawah. Lo kalau disentul pakai CBR 600 nih sama AP 2,5 gitu, sejauh apa sih sisi waktunya? Kalau yang udah selevel lo ya? Kalau yang profesional tuh yang 5 besar itu ya AP 250 itu 144 time-nya. Kalau untuk super sportnya bisa 130. Bisa beda 14 detik. 14 detik ya. Jauh kah? Jauh sih. Kalau yang ke 1000 lebih jauh lagi. 1000 gue belum pernah lihat. Mereka kan kita nggak ada waktu Asia Road Racing belum ada yang 1000 kan. Iya. Masih 600. Kalau sekarang ada ASB kan, Asia Superbike. Nah itu 1000. Belum pernah disentul. Oh. Gue belum tahu timenya mereka. Kayaknya 128 mungkin ya. Mungkin 128, 129 bisa. Iya. Kalau dari lo sendiri kerasa jauh tuh ya dari AP 2,5 loncat ke sini atau kebalikannya lah. Iya, karena gue asalnya pakai moge, pindah ke 2,5 ini motor ringan banget, kok gampang banget beloknya gitu. Ringan banget, flip lebih enak. Jadi gini terus, gak pernah diturunin. Wah, karena RPM tinggi kan. Nah, belum afdol kalau kita belum nyalain motornya nih. Iya dong, sama Kadi Mas dong silahkan.
Tapi ini udah nggak ada kunci ya? Nggak ada, tinggal engine start aja sama starter. Engine start, Engine on ya. engine on. Aki penuh nih ya? Ya penuh, aman. Oh by the way ini suaranya kalau kenceng ya maaf ya guys, ini termik nyonya kenceng ya? Kenceng. Enak banget suaranya. Tapi kalau di RPM tinggi teriak, mantap, wong gitu. Kalau di bawah halus. Ini halus banget loh. Ini kayak Ninja 2,5 pas silinder. Iya mirip. Sehalus itu. Tapi kalau RPM tinggi teriak banget suaranya. Wah nggak ada obat. Ini belum panas soalnya, belum panas. Belum ada. Masih cold start. Masih cold start. Kalau memang apa masih baru dinyalain, jangan langsung digeber-geber. Ya. Biar anget dulu lah. Biar oli naik dulu. Yang ngomong pembalap bukan gua. Ntar kita boleh geber-geber tuh di suhu 40 biasanya kalau mekanik. Oh. Biasanya kalau gua lihat mekanik ya, mereka boleh ngom gitu 40 suhu 40 Celcius. Tapi ini beneran adem loh. Gua ngomong sama Asa tuh nggak teriak. Yang kayak lo kalau denger Ducati suara Oh iyalah Ducati mah nggak akan kedengeran kita lo ngomong. apa-apa mesti gitu kan. Ini enggak loh. Kayak nyaman, masih aman, masih Halus. nyaman banget. Bagus lagi bentukannya. Gue baru pertama kali ngeliat CBR 600 pakai termik nyonyi soalnya. Oh iya. Yang sama tuh kalau nggak salah motor Fadli deh, Fadli. Dia juga Terminoni. Iya, iya. Untuk jalan raya kayaknya nggak, belum ada deh. Ini kayaknya harus dibawa ke Mandalika nih. Pengen banget. Dia pengen karena gue udah nyobain. Ya gue vlognya iri, Pak Dimas keliling-keliling di Mandalika licik ini orang kan. Gue juga pengen dong. Pengen nyobain. Ini ada speed limiternya. Ada. Ntar kita cobain suaranya. Speed limiter tuh mulai enak suaranya suhu 80-an. Udah panas. Oh. Kalau di awal aneh ngong. Kalau suhu 80 ngong. Gitu suaranya. Emang anak motor banget ini. Ini bukan anak motor kemarin sore, emang anak motor banget ya itu. Nih. Sore. Masih berebet ya? Sedikit. Biasanya kalau suhu segini kasih RPM tinggi suka keluar api dikit. Ya, ya. Bisa buat nyalain rokok. Bisa banget. Kalau misalnya butuh korek, nggak bawa korek, tinggal di situ ya. Iya bisa. Terus kalau speed limiternya kayak gimana sore? Ini tinggal pencet hazardnya. Langsung kedap kedip. Hah? Gas. Oh. Makin panas suhunya makin bagus suaranya. Iya. Kita putar. Ini gua suara masukin gigi, gua jalanin ban belakangnya biar dengar suaranya. Nih. Kurang lebih gitu suaranya. Sekali lagi ya, biar enak. Shiftingnya biar enak. Kurang lebih gitu. Enak Keren, kan keren, suaranya? keren. Mantap, mantap. Tot. Keren, keren, keren. Siap, siap. Cukup. Cukup? Cukup. Oh, oke. Daripada dimarahin tetangga kan. Enggak. Sebelahnya restoran enggak kedengeran. Aman. Gitu kurang lebih suaranya. Siap, thank you udah boleh nyalain. Sama-sama. Mau nggak cobain tes aja? Nanti aja di sirkuit. Oke. R1 di Sentul itu 160 standar semua orang balapan kira-kira segitu. Pembalap profesional iya. Mau pakai 2,5, pakai 600.000 segitu sih. Itu kenceng banget loh. Di tol aja naik mobil tuh kenceng banget 160. Dan ini lo belok naik motor lagi. Ya.
miring lagi. miring. Cuman diprotek pakai body protector. Iya, karena tergantung beloknya sih Kak. Kalau R1 kan bukan belokan tajam dia. Iya. Iya kan? Yang paling kencang tuh R5. R5 tuh 200. Satu. Setelah R5 kiri ya? ya ke kiri yang tumpul itu. Cuman kan tuh tumpul banget. Iya. R1 kan masih kelihatan belok. Iya. Lebih kecil lagi R2. Hah? R1 nih. R1 160. R2 udah mulai gas, mau keluar itu bisa 180 dari mau ke 200 biasanya. Oke. Gue takut, kalau denger itu gue takut. Iya. Itu serem banget. Berarti tadi quick shifter Ya. udah di-upgrade, ya kan? Ya. Dari dulu 2013 tuh. Iya, begitu upgrade semuanya serentak plek gitu Kak. Oh, bareng semuanya. Serentak. Begitu cobain bawaannya, sadar semua, gue cobain, bawa kenceng, oke segitu. Diganti brek bareng semuanya. Oke, nah nanti kita akan tes kita akan tanya waktunya perbedaannya berapa jauh. Tapi kita cek modifikasinya dulu. Terus ECU udah diganti ya? ECU HRC, iya udah diganti. HRC jadi emang Honda Racing itu mereka ngeluarin ECU balap. Iya. CBR 2,5 setahu gue ada, ya CBR 600 ada, cuman kalau bukan pembalap susah dapetnya setahu gue. Iya, Iya kan? Ya. Karena gue waktu itu mau coba beli buat CBR 2,5 gue, itu nggak bisa. Iya. Susah banget deh pokoknya Gue dapet. dibantu orang Honda karena emang untuk balap. Ya, jadi emang ECU balap yang emang boleh beli sama orang balap doang. Dan itu mahal ya setahu gue. 25. ECU doang kan? ECU doang. Mahal, 25 juta. Itu tahun 2013, nggak tahu sekarang ya. Iya makanya. Mesin nggak ada sama sekali. Gak dia-apain. Radiator Radiator pakai HRC juga. digedein. Enggak begitu gede, cuman lebih lebar dikit kalau nggak salah. Tapi mesin nggak di bore up, nggak di stroke up. Nggak boleh. Kita benar-benar nyetingin dari ECU aja udah. Mapping dari ECU semuanya. Oke. Bahkan kalau gue lihat sampai ke depan pengereman standar. Diganti piringannya Brembo. Oh, piringan doang Piringan diganti. sama selang rem aja. Kaliper nggak? Enggak, Boleh apa nggak boleh? nggak boleh. Jadi diganti cuma piringan aja biar nggak panas. Kalau pengereman bawaan, sedangkan Honda kan bawanya Tokicho. Udah cukup sebenarnya. Cukup. Malah kalau gue kayak benernya kalau misalkan gue mau jujur di dunia balap ya, di atmosfer pembalap ya, semakin lu bore up motor semakin kencang, semakin punya tanggung jawab. Berarti lu harus kencang. Oh. Iya nggak sih? Kalau Make misalkan sense. iya, kalau misalkan gue banyak modif, dia mikirnya Sasa pasti kencang nih. Kalau bawanya pelan, ya gitulah Kak. Ada mental ya, ada mental. Iya. Karena balapan emang tentang mental juga sih teman-teman. Ya, Jadi itu hanya diganti floating ya? Floating Brembo, ya floating bener. Hell, Udah, remo itu cukup. Sama brake pad yang bagus lah, brake padnya Oh, pakai brake pad. HRC udah. oh HRC juga ada brake pad ya? Kemarin pakai HRC. Oh. Terus suspensi, Suspensi udah pasti pakai Ohlins dong. Itu paling penting sih, paling penting. full atau cartridge? Kalau belakang full, kalau depan Iya. cartridge aja, slow-slownya doang. Itu cukup tuh? Cukup. Emang nggak jual sama itu deh. Kayak Ya, tapi emang secara regulasi hanya boleh itu aja. Gak tahu kalau itu, kalau nggak salah karena Oh. Pak Edi, kalau nggak salah itu Ohlinsnya cuma ada cartridge doang kalau nggak salah. Dan cukup sih, cukup banget. Iya. Yang penting bawanya aja. Emang pembalap beneran, bukan tentang modifikasi. Iya. Emang mana yang perlu diganti. Ya. Dan ternyata cukup gitu loh, nggak usah sampai ganti yang separah. Maksudnya sekarang orang-orang ada ganti Ohlins depan doang tuh ada yang sampai 300. Ya, karena kan ada fashion, ada yang suka untuk Oh, iya. enak dilihat ya. Kalau tipe gue emang apa karena, gitu. ya, kalau gue emang karena nyari speed sama emang senang kencang aja. Malah kalau misalkan diganti 300 crash, bengkok, nangis Kak, ampun. Mending gitu nggak kan. usah ya, mending nggak Iya usah kan? ya. Ini kan motor kita Iya. mindsetnya siap jatuh gitulah, siap kebanting-banting nih motor untuk balap. Kalau udah beli buat balap ya udah harus siap rusak lah ya. Iya, kalau untuk fashion, mau temuan jalan-jalan itu kalau bisa modifikasi maksimal ya nggak apa-apa karena kan bawanya aman ya. Iya santai, sih. kita santai. Terus ada speedometer standar ya? Standar, Ada gear indicator doang karena bawaannya Honda CBR nggak ada ya. nggak ada. Jadi kita beli lagi nambah lagi. Tapi itu malah ada takaran bensin. Ada Iya bensin. kan? Speedometer nggak ada menunjukkan speednya berapa. Kita cuma lihat RPM sama gigi kalau balap. Ya. Jadi kalau balap itu memang cuma lihat RPM doang. RPM. Jadi sedangkan kalau buat di di YouTube komen gua kadang-kadang orang tuh nyari top speed mulu. Terus sebenarnya kalau balapan RPM ya. RPM sama time. Biasanya speedometernya si speednya diganti sama time biasanya. Kalau lihat dashboard balap ya yang 2D atau apa gitu. Jadi time, RPM sama gear. Iya. Nah, ada race lock juga. Race lock. Data race apa?
logger. Logger, iya data logger. Data logger. Iya. Data logger. Data loggernya ada. Kemarin baru pasang. Itu kepake juga tuh. Kepake banget, malah itu paling penting untuk nge-research sama develop motornya. Misalkan kelihatan gue bawanya kurang apa, shiftingnya kurang tinggi RPM-nya lah, atau enggak bawanya gimana, ketahuan semua kan sama mekanik. Jadi Tapi bisa mekaniknya pun juga harus belajar ya. Itu mekanik AHM. Oh, mekanik AHM. Dulu mekaniknya Dimas, ya mekanik Dimas. Iya, iya. AHM. Nah, kan lo bilang lo udah nyobain standar di Sentul. Dia And then lo ganti semuanya nih. Oh, sorry, ban ganti ya? ban ganti ya, ini Pirelli Super Corsa. Terus masalah. Nah, lo udah ganti semuanya, ECU udah dimainin lah, ganti apa. Selisih berapa detik? Gue pas stok bawaan nih motor ganti fairing doang ya biar aman. Sama ganti full step 137 itu udah godek-godek. Udah pengen terbang tuh motor. Gua ganti semuanya blok bareng 137 dia motor. Ke 134 gampang. Naik 3 detik ya? Ya, 3 detik itu mudah. Dengan HP yang naik kira-kira berapa sih ganti knalpot, ganti ECU? 20-30 paling. Masa sih? Nyampe gak sih? Kayaknya gak nyampe ya? Kayaknya nggak tahu ya. Gua nggak tahu kalau motor kenceng ya. Kalau motor 600 ya. Kayaknya lebih ngaruh di mapping sih kak. Ya mappingnya lebih ngaruh. Tarikannya. Mapping Jadi- lebih ngaruh. Jadi kayak misalnya tarikannya mau bawah atas, mau gimana Ya, itu ya, ngaruh ya. kan cara bawa kita jadi cocok gitu. Itu 3 detik ya nembusnya ya. 3 detik dengan gampil gampang. Jadi memang kalau hanya maksud gue penggantian di sektor-sektor yang penting itu malah ngekatnya bisa sampai 3 detik ya tanpa perlu ngemodif yang lainnya gitu loh. Iya, karena yang dibutuhkan itu penyesuaian motor dengan pembalap mekanik yang menghubungkan ya. Misalkan si aset bawahnya gimana sukanya, RPM di bawah atau di atas tarikannya atau gimana. Itu kan mekanik yang nentuin, mekanik yang bantuin kan mencari settingannya. Ketika dapat settingannya, kita nyaman, auto kenceng. Ya. Terus habis ini modif udah selesai nih ya Pak ya? Atau Udah. mau ditambah lagi? Enggak, udah cukup, paling slipper clutch. Gue masih belajar sama Dimas, nggak boleh diganti dulu slipper clutchnya. Lu suruh belajar gimana caranya braking sama mainin kopling biar motornya nggak ngunci ban belakangnya. Kalau udah jago silahkan ganti slipper clutch. Biar ada skillnya kan. Kalau diganti, Soalnya sekarang motor 150 cc aja ada yang pakai slipper clutch loh. ya ini kan karena 2013 belum ada. Iya. kan? Kalau tapi sama pembalap udah nanti aja. Iya, malah kita harus dicoba bawa motor itu kondisi motornya yang susah. Jadi ketika motornya enak gampang, auto kencang, lebih kencang lagi lah. Oh. Lu iya. kemarin udah boleh ganti loh, kata Dimas, udah jangan dulu, lu cobain pakai motor gak pakai slipper clutch, biar bisa belajar kontrol motor. Iya. Nah, berarti ini modifikasi sudah selesai. Udah gitu aja. Tapi kayak nggak mungkin deh Asad Ahmad nggak beli motor lagi kayaknya. Ya, Itu nanti ya. mau dong. Nanti pas motor datang, Kak Dimas harus review lagi. Boleh. Dan Asad itu juga dulu, berarti 2013 lo udah Sanderet segala ya? Udah. Ke Lembang segala ya? Kalau main ke Lembang dari tahun 2010. Tuh, dia tuh emang udah anak motor dari dulu. Iya, udah dari dulu. Jadi sekarang Asad yang kalian tahu anak pecinta binatang satwa liar. Tapi sebenarnya dia anak motor banget dari dulu. Iya, betul. Dulu tuh tahun 2010 di Bandung moge jarang banget. Ninja 2,5 aja masih jarang. Iya, Lihat Ninja 2,5 jalan tuh kayak wah jarang banget gitu. Moge Iya. apalagi, moge mah kayak hitung jari, makanya dulu pas 2010 hampir kenal semua teman-teman moge karena dikit banget. Sedikit itu. Sedikit banget kak. Dulu ngumpul di mana? Dulu ngumpulnya kalau weekdays malam-malam mall to mall. Kalau minggu pagi udah pasti Sunmori. Dan Sunmori juga dulu ya guys. Di perjalanan itu di Lembang, nemu mobil masih bisa kehitung jari. Sumpah, jam-jam pagi berangkat itu kosong banget. Jalannya masih kosong banget. Ya Sunmori juga, ya itu kita doang. Paling juga ketemu rombongan Harley. Udah kosong banget, kayak sirkuit sendiri itu mah. 2010 tuh. Belum dicegatin warga lokal ya di sana. Belum ada. Makanya pas gue dengar sekarang kabar-kabar kayak gitu kaget juga. Wah berarti udah seru nih, udah banyak banget rame yang kesana gitu. Ya. Cuma sebagai seorang pembalap, mungkin lo ada saran buat anak-anak muda untuk tidak balapan di Iya. Rangka? Gue juga dulu karena nggak tahu, jadi gue juga pernah ngebut-ngebutan jalan, tapi itu ternyata nggak baik, membahayakan orang lain. Alhamdulillahnya gue nggak pernah kecelakaan di jalan raya. Jangan sampai. Jadi teman-teman kalau misalkan mau ngebut, mending modal dikit kesentul ke sirkuit lah, setidaknya tempatnya biar aman lah. Takutnya kalau kalian udah merasakan kecelakaan, ada beberapa teman gue juga yang kecelakaan baru nyesel, ya udah penyesalan terakhir. Kayak tahu gitu gue nggak akan ngebut-ngebutan lah, hati-hati lah gitu. Banyak yang kecelakaan. Ya. Gitu. Karena ya ekstrim ya, motor itu termasuk olahraga atau enggak otomotif kendaraan yang cukup berbahaya 2 roda gitu loh. Kalau kalian jatuh langsung kontak
fisiknya sama aspal sama mobil lagi, amit-amit kegiles gitu. Jadi jangan sampai ngebut-ngebutan. Gue udah nggak pernah ngebutin jalan pakai motor. Emang biasanya kalau udah di sirkuit di jalan Udah kalem. siap. Udah tersalurkan Kak. Iya bener-bener. Jadi emang kalian kalau ada waktu ada tambahin juga sedikit lah modal buat Subang ada sirkuit ya. Iya. Atau nggak bawa motor sesuai kemampuan lah. Jalan raya ya. Jangan terlalu Nggak usah nge-push, maksa. takutnya kalian jatuh atau apa, ngebahayain orang lain gitu loh. Dan inget jalan raya tuh bukan sirkuit ya. Betul. Jadi jangan disamakan cornering di jalan raya tuh nggak sama dengan cornering ada di Sentul ya. Iya, jauh. Di sirkuit Aspal juga ya. beda. Aspalnya pun juga beda. Iya. Siap. Sat, thank you banget. Thank you banget Kak Dimas. Siap. Thank you banget waktunya. Sama-sama. Nanti kalau udah ada motor baru, nanti gue kesini lagi. Pasti dong. Biar Kak Dimas yang pertama nge-review. Boleh. Karena motornya ini motor baru tahun sekarang, Nah, 2022. Mau tahu apa? Pokoknya motornya keren banget. Gue sudah tahu, cuman gue belum boleh ngasih tahu. Oke, keren banget. Kalian tungguin aja. Oke guys, kalau gitu jangan lupa di like, jangan lupa subscribe. Saya Safir Jalan, see you next video. Bye bye.